Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin gimana liburannya? Seru. Oke, baik. Sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. KM 11 TKJ 4 siapa? Oke, Ratna silakan pimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas doanya teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan presensi ya. Yang hadir bilang hadir dan yang nggak ada kasih keterangan ya. Sakit atau apa ya. Oke, Bapak akan absen yang dari pertama terlebih dahulu ya. Adria Hadir. hadir ya. Agit hadir. Alansia ada? Izin ya. Ayu Anjani hadir. Citra Alfa ya. Dea Alfa. Alfa juga. Dewi hadir. Kemudian Diki Alfa. Alfa. Malimantus izin. Estina hadir. Ici tidak Laila ada. Oke. Jano Latifah Dina Marsya ada. Alfa. Muhammad Fadel Alfa. ya. Nabila Azamra ada. Nadiana Najwatu Nuza Nur Hayati Nurul Fatimah Ratnawati Hadir. Riyana Sari ada. Izin. Salimah kalau sekali lagi sakit kan? Oh ya sakit. Siti Ajinya oke. Sokip Tarisa Tipaton Trisna nanti Winati ada. Ya, hari ini bukan banyak ya. Oke, sebelum memulai materi ini ya, karena ini pertemuan pertama kita, sebelumnya sudah ada yang tahu nama Bapak siapa? Ada Belum. Oke, ya. Sebelum masuk ke materi kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang pengenalan sistem operasi ya, secara singkat saja. Nah, sebelum memulai kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama Bapak Gustiawan ya. Gustiawan Rizky. Bapak merupakan network engineer tapi junior ya, juga mahir banget. Kemudian Bapak seorang mahasiswa yang mengambil program studi kedua. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu informatika. Yang bahasa Indonesianya ngambil di STKIP. Kemudian yang informatikanya Bapak ngambil di UI Mandiri. Ya. Oke. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan tentang Bapak? Enggak ada? Ya. Oke, lanjut ya. Kita mulai ke materi. Oke, yang pertama tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat keras komputer. Nah, jadi sistem operasi ini itu mengelola atau mengendalikan semua perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, kalau misalkan di dalam komputer itu atau dalam laptop kalian tidak ada sistem operasi,
kalian itu tidak bisa melakukan pekerjaan, ya. Contohnya, misalkan kalian membuka Office, kemudian mengedit video, dan yang terakhir itu misalkan kalian memain game, ya. Sama halnya dengan contohnya itu kalian membeli HP. HP, ya. Aku contohkan ya. HP ketika misalkan gak ada isinya, gak ada sistem operasinya, kira-kira kalian bisa gunain nggak? Enggak ya. Jadi sistem operasi itu merupakan pengendali antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau misalkan perangkat kerasnya itu contohnya kayak mouse, ya, mouse, keyboard, kemudian flash disk dan lain-lain, itu perangkat keras. Nah, perangkat lunaknya seperti apa? Perangkat lunaknya itu contohnya seperti aplikasi, ya. Aplikasi apa saja, Pak? Aplikasi Office, kemudian editing dan lain-lain, ya. Ketika komputer kita atau laptop kita tidak ada sistem operasi, kita tidak bisa menggunakannya, ya. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya. Jadi sistem operasi itu merupakan pengendali utama, ya. Pengendali utama dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi, ya. Nah, jenis sistem operasi itu ada 3, ya. Ada Windows, ada macOS, kemudian ada Linux, ya. Windows itu biasa yang sering kita jumpai di mana-mana, ya. Di laptop kita, di laptop sekolah, atau di laptop kalian di rumah, atau di laptop-laptop sekolah-sekolah kalian dulu pas waktu masih SMP, ya. Kemudian ada macOS. Nah, macOS ini itu produsennya dari Apple. Nah, bagi kalian yang punya HP Apple atau HP iPhone, itu sistem operasi berbeda dengan yang lain. Nah, yang terakhir itu ada sistem operasi Linux, ya. Kalau Windows itu basisnya dari Microsoft, kalau macOS itu dari Apple, ya. Kalau kalian misalkan pakai HP iPhone, kalian sudah pasti mengenal sama macOS, ya. Kemudian yang terakhir itu ada Linux. Nah, Linux ini merupakan sistem operasi yang berbasis open source, ya, atau gratis atau terbuka. Jadi kalian ketika ingin menggunakan komputer, ya, gak ada sistem operasinya nih, dan kalian pengen install sistem operasi Linux. Nah, kalian itu bisa langsung download gratis, ya. Linux itu punya banyak keluarganya atau punya banyak jenisnya, ya. Ada Debian, ada Ubuntu, ada Fedora dan lain-lain. Termasuk untuk teman-teman yang suka hacker, ya. Hacker itu sistem operasinya dari mana? Itu dari Linux, ya. Linux ini jadi sistem operasinya terbuka. Berbeda dengan Windows, ya. Kalau Windows, ketika kalian mempunyai Windows, kalian tuh harus mempunyai yang namanya lisensi atau kunci, ya. Gambarnya seperti ini. Ketika kalian punya rumah nih, rumah kalian tuh pasti ada kuncinya enggak? Ada. Bentuknya enggak? Ada, ya. Sama halnya dengan Windows, ya. Windows itu punya yang namanya lisensi atau kunci. Nah, kalau misalkan nggak punya lisensinya gimana, Pak? Kalau misalkan nggak punya itu bisa digunakan, tetapi ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa digunakan. Contohnya kayak gini, misalkan kalian itu di rumah, kalian itu nggak punya kuncinya, tapi kalian itu bisa muter-muter aja lihat-lihat gitu, lihat dalam rumah itu seperti apa, tapi lihatnya nggak bisa sampai ke dalam. Kenapa? Karena kalian nggak punya kuncinya, ya. Jadi kalian hanya bisa melihat dari sisi-sisi jendela saja. Sama halnya dengan Windows. Windows ketika tidak mempunyai lisensinya, ya, itu tidak bisa akses ke dalamnya, ya. Ada beberapa pintu yang terkunci. Contohnya kalau misalkan kalian itu sedang mengerjakan tugas menggunakan Word, nah kalian itu tidak bisa menggunakan Word-nya. Kenapa? Karena kalian belum mempunyai lisensi, ya. Sampai sini paham? Berbeda dengan Linux. Kalau Linux itu berbasisnya open source, ya, atau terbuka. Jadi semua aplikasinya, semua sistem operasinya itu gratis, tidak berbayar dan tidak ada kuncinya, ya, atau tidak ada lisensinya. Jadi kalian bisa langsung menggunakannya. Kalian install sistem operasi Linux, basisnya itu apa saja, kemudian kalian bisa langsung menggunakannya, gitu, ya. Oke, selanjutnya di sini ada Debian 11 server, ya. Nah, Debian 11 server adalah distribusi Linux yang populer, khususnya untuk saat ini, ya. Kenapa? Karena Debian 11 server ini itu sering digunakan untuk apa? Untuk keamanan data, untuk server, dan untuk lain-lainnya. Seperti sama halnya dengan kalian pas waktu ujian. Pas waktu kalian ujian, itu kalian menggunakan sistem operasi Debian 11.
ya. Nah, jadi Debian 11 ini sangat sekali digemari oleh para kalangan yang suka bidang IT ya. Seperti itu. Nah, selain itu Debian 11 juga punya komunitas yang sangat besar. Nah, sama halnya kalian misalkan ngefans sama Korea, boyband siapa namanya? Korea? Taehyung. Nah, Taehyung itu kan punya penggemar kan? Sama aja dengan Debian 11. Debian 11 juga punya komunitas ya. Dan komunitas ini sangat besar dan sangat aktif. Oke, selanjutnya ada kelebihan apa saja sih yang ada pada Debian 11 server? Nah, kelebihan Debian 11 server ini yang pertama stabil dan andal, ya. Berbanding terbalik dengan Windows. Kalau Windows ya sekali rusak, ya udah rusak. Tapi kalau sekali rusak itu bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, seperti yang Bapak bilang, komunitasnya sangat besar. Dan yang ketiga itu keamanan yang sangat tinggi. Nah, kalian pernah dengar mungkin ya, ada beberapa perusahaan ya yang sering kena hack, ya. Nah itu menggunakan sistem operasi apa? Sistem operasi Windows, ya. Nah makanya perusahaan-perusahaan besar kayak Big Data atau perusahaan pemerintah itu menggunakan kebanyakan sistem operasinya itu menggunakan apa? Menggunakan sistem operasi Windows, ya. Karena karena tingkat keamanannya, tingkat kestabilannya itu sangat tinggi gitu, sangat stabil dan sangat bisa dihandle lah pokoknya. Berbeda dengan yang namanya Windows. Windows juga punya namanya Windows Server ya, tetapi tidak sepenuhnya seperti Linux. Seperti itu, ya. Kemudian terakhir ada fleksibel dan dapat disesuaikan. Nah, jadi Linux ini itu bisa kita mainin. Maksudnya kita mainin itu seperti apa? Contohnya nih, kalian itu pengen membuat sistem operasi baru, ya, dengan nama kalian sendiri. Contohnya misalkan namanya siapa tadi? Adrian ya. Nah, kalian tuh pengen punya sistem operasi Adrian. Nah, kalian bisa itu berubah di sistem operasi Linux, kemudian kalian buat sistem operasi sendiri dinamakan Adrian. Misalkan Adrian OS. Gitu. Jadi Linux ini sangat benar-benar gratis dan sangat terbuka. Apalagi kalian yang jago otak-atik di bidang IT ya, baik itu nge-hack ataupun yang lain. Tapi satu syaratnya harus pintar logika dan pintar matematika. Kalau logika dan matematika jalan, otomatis kalian bisa menguasai semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada apa saja sih yang biasa digunakan pada Debian 11 server? Nah, di sini ada contohkan Bapak contoh 5 ya. Yang pertama ada web server. Nah, web server itu apa? Web server itu contohnya misalkan kalian buka Facebook ya. Selain Facebook menggunakan aplikasi ya, Facebook juga bisa digunakan lewat browser ya. Kalau misalkan kalian lagi malas nih boros kuotanya menggunakan aplikasi, kalian pasti buka Facebooknya itu melalui Chrome. Nah itu dari web server. Kemudian database server. Nah selain web server, Debian 11 ini juga bisa dimuat data-data ya. Kemudian file server. Kalau misalkan data database server itu nyimpen datanya. Kalau misalkan file server itu file yang tersimpan di server Debian 11 itu dibagi lagi. Contohnya kayak apa Pak? Contohnya kayak Google Drive ya. Kalau kalian download itu bisa jadi sistem operasinya itu Debian 11 server. Nah, terus ada file server. Kalian misalkan suka settingan nih, itu bisa di Debian 11 server. Dan yang terakhir sebagai cloud server. Nah, ini di bidang infrastruktur jaringan. Contohnya kayak di atas ini ya, jaringan-jaringan gini. Gimana caranya seluruh jaringan itu bisa saling terkoneksi, ya, saling terkoneksi, saling terhubung, kemudian dalam monitoringnya itu menggunakan satu. Menggunakan apa? Menggunakan cloud, ya. Nah, sistem operasinya itu bermacam-macam. Salah satunya di Debian 11. Oke, itu saja mungkin sekilas tentang sistem operasi dan Debian 11 ya. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi Debian 11 adalah pilihan yang tepat untuk kalian membuat sebuah server ya. Kenapa? Karena tingkat keamanannya, tingkat stabilitasannya, kemudian tingkat keandalannya itu sangat luar biasa sekali dibandingkan sistem operasi yang lain ya. Kecuali kalian misalkan pengen nge-hack nih, belajar nge-hack itu sistem operasinya ada lagi, bukan ke sistem operasi Debian 11. Tetapi untuk yang pengen nyoba-nyoba nge-hack ya, Facebook, Instagram dan lain-lain ya, apalagi pengen nyoba nge-hack
Bangla itu menggunakan sistem operasi Linux, jenisnya itu Kali Linux. Gambarnya seperti ini nih. Gambarnya seperti ular ya. Nih, gambar ya. Google.com ya. Kali Linux. Ini logonya nih. Nih. Ini logonya logo hampir kayak ular ya. Nih. Kalau ikan mematil ya, kalau misalkan kayak ular gambar atau ini ular atau ini naga ya. Jadi ini tuh sistem operasi yang sering digunakan para hacking ya untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa saja? Kayak misalkan yang sekarang lagi viral itu kan apa namanya? Yang undangan digital tuh, yang di KPK. Nah bisa jadi itu menggunakan Kali Linux jalannya. Jadi sistem kalian itu langsung diambil seperti itu ya. Bagi kalian yang ingin pengen belajar hacking itu pakainya Kali Linux ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, izin saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi apa? Oke. Pertemuan selanjutnya kita membahas materi apa? Nah, karena kita pertama itu ke Debian 11 ya. Jadi kita akan pertemuan kedepannya kita akan belajar tentang instalasi Debian 11. Nah, di dalam sistem operasi ada tahu ada berapa jenis instalasi khususnya di Linux? Ada berapa tipe? 2. Apa saja? GUI dan CLI. Ya, oke, bagus kita ngomong ya. Jadi di dalam sistem operasi itu ada 2 tipe jenis instalasi khususnya di Linux ya. Ada 2, ada GUI dan ada CLI. GUI panjangan dari Graphical User Interface ya, atau basisnya itu tatap muka. Tatap muka seperti apa? Ya kalian bisa melihat seperti ini nih. Ada menunya, ada start, ada kolom dan lain-lain. Kalau CLI itu panjangan dari Command Line Interface, yang artinya sistem operasinya itu punya basis teks ya. Jadi kalian nggak bisa lihat gambar seperti ini. Nggak bisa. Kalian tuh hanya melihat teks saja. Nah, minggu depan kita akan praktek instalasi Debian 11. Nah, kita akan praktek 2 ya. Praktek secara GUI dan praktek secara CLI. Sampai sini paham teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Setelah ini pelajaran siapa? Mandiri. Ya. Oke, karena sebentar lagi jamnya habis, silakan KM Ratna pimpin doanya sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman ya atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan melakukan praktek instalasi Debian 11 secara GUI dan secara CLI. Nah, sebelum kalian melakukan praktek, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di Google ya, pelajari dulu sedikit-sedikit. Jadi kalian pas pertemuan selanjutnya, kalian bisa tahu nih instalasinya seperti apa. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini dari Bapak. Mohon lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.